Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasa Ayu Tritami dengan NIM 24110100044. Berdasarkan 2 digit terakhir NIM saya, angka kenaikan retention rate yang dilaporkan oleh Reza itu adalah 44%. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kasus Reza sebagai seorang HR yang sedang memberikan rekomendasi kepada CEO PT Solusi Digital Nusantara. Fokus saya bukan hanya mencari siapa yang salah, tetapi juga melihat penyebab utama masalah serta solusi yang bisa diterapkan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Menurut saya, akar permasalahan sudah dimulai sejak awal proses rekrutmen. Reza diterima melalui jalur referral tanpa mengikuti proses seleksi yang terstruktur. Referral memang bukan hal yang salah karena dapat mempercepat proses perekrutan, tetapi juga tidak boleh menggantikan proses seleksi. Perusahaan harus memastikan setiap kandidat dinilai berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena hubungan dengan orang tertentu. Pada kasus ini terlihat adanya potensi konflik kepentingan ketika masalah muncul. Sales director yang merekrut Reza masih berusaha membelanya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan bisa menjadi kurang objektif karena dipengaruhi hubungan pribadi. Karena itu, saya akan tetap menerapkan proses seleksi kepada seluruh kandidat, termasuk yang berasal dari referral. Seleksi itu meliputi wawancara berbasis kompetensi, tes teknis, serta penilaian integritas. Menurut saya, kemampuan teknis masih bisa dikembangkan melalui pelatihan, tetapi integritas jauh lebih sulit dibentuk setelah seseorang menjadi karyawan. Dengan proses yang objektif, perusahaan dapat meminimalkan resiko seperti yang terjadi pada kasus ini. Menurut saya, onboarding yang diberikan kepada Reza itu belum memadai. Dalam kasus dijelaskan bahwa onboarding hanya dilakukan selama 1 hari dan tidak ada pelatihan mengenai SOP pelaporan data retention pelanggan. Padahal data tersebut menjadi dasar penilaian kinerja, pemberian bonus, bahkan pengambilan keputusan perusahaan. Saya menilai perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap karyawan itu memahami prosedur kerja yang benar. Walaupun nantinya terbukti Reza sengaja melakukan manipulasi data, perusahaan tetap perlu mengevaluasi sistem pelatihannya karena SOP yang sangat penting justru tidak diajarkan secara khusus. Saya akan memperbaiki proses onboarding dengan menambahkan pelatihan penggunaan CRM, SOP pelaporan data, kode etik perusahaan, serta simulasi kasus yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Selain itu, selama masa probation akan ada monitoring agar supervisor dapat memastikan karyawan itu benar-benar memahami job desk atau pekerjaannya. Menurut saya, langkah ini lebih efektif daripada karena kesalahan yang dapat dicegah sejak awal sebelum menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Performance management, menurut saya kegagalan terbesar dalam kasus ini terdapat pada sistem performance management. Selama 3 tahun, Reza selalu memperoleh penilaian expectation hanya karena retention rate-nya itu tinggi, menjadi yang tertinggi itu. Artinya perusahaan terlalu fokus pada hasil akhir tanpa melihat bagaimana hasil tersebut itu diperoleh. Dalam kasus ini terlihat adanya outcome bias, yaitu perusahaan hanya menilai tanpa mengawasi atau mengevaluasi prosesnya. Selain itu juga muncul halo effect karena satu pencapaian membuat perusahaan menganggap seluruh kinerja Reza pasti itu baik, karena akibatnya tidak ada evaluasi terhadap kepemimpinan maupun kepatuhan terhadap SOP. Saya juga melihat adanya gaming the metric ketika bonus, promosi, dan penilaian hanya bergantung pada satu KPI. Karyawan akan berusaha mempertahankan angka tersebut dengan berbagai cara, termasuk mencari celah dalam sistem atau kecurangan. Karena itu, saya akan menggunakan sistem penilaian yang lebih seimbang. Selain retention rate, penilaian juga mencakup kepatuhan terhadap SOP, hasil audit, kepuasan pelanggan, kemampuan memimpin, dan feedback dari rekan kerja maupun bawahan. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya menghargai hasil, tetapi juga
proses memperoleh hasil tersebut. Compensation and benefits, menurut saya struktur kompensasi juga berkontribusi terhadap munculnya kasus ini. Bonus Reza itu dihitung sepenuhnya berdasarkan retention rate, sehingga semakin tinggi angka yang dilaporkan, semakin besar bonus yang diterima. Sistem seperti ini tuh memiliki resiko yang mendorong karyawan lebih fokus menjaga angka dibandingkan menjaga kualitas pekerjaan. Saya tidak mengatakan sistem ini tuh membuat Reza tuh melakukan pelanggaran, tetapi sistem tersebut lebih ke memberikan peluang untuk Reza tuh melakukan gaming the metric. Karena itu saya akan mengubah struktur bonus agar tidak hanya berdasarkan retention rate. Penilaian bonus juga mempertimbangkan hasil audit, kepatuhan terhadap SOP, kepuasan pelanggan, dan perilaku kerja. Dengan sistem tersebut, karyawan tetap termotivasi mencapai target, tetapi tetap menjaga integritas dalam bekerja. Terus ada career development atau succession planning. Rekomendasi saya kepada CEO adalah menunda promosi Reza sampai investigasi itu selesai. Keputusan ini dipilih karena perusahaan itu belum memiliki fakta yang lengkap mengenai dugaan manipulasi data. Di sisi lain, saya juga tidak menyarankan promosi tetap dilanjutkan. Promosi bukan hanya penghargaan atas hasil kerja, tetapi juga bentuk kepercayaan perusahaan terhadap integritas seseorang. Jika Reza dipromosikan sebelum investigasi selesai, perusahaan berisiko memberikan contoh yang kurang baik kepada seluruh karyawan. Selain itu, posisi Head of Customer Success akan membuat Reza memimpin 12 orang staff. Jika pola kepemimpinan yang sama terus berlanjut, saya khawatir budaya kerja yang kurang sehat akan menyebar ke seluruh tim. Karena itu, keputusan yang paling tepat adalah menunda promosi sampai investigasi selesai. Setelah seluruh fakta diperoleh, perusahaan baru dapat menentukan apakah Reza tuh layak dipromosikan atau justru diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang terbukti. Terus ada HR Analytic. Menurut saya salah satu kelemahan perusahaan adalah masalah ini baru diketahui saat audit menjelang promosi. Artinya sistem HR Analytic belum mampu mendeteksi resiko sejak awal. Karena itu saya akan membuat sistem monitoring yang berjalan secara rutin, bukan hanya saat ada promosi. Misalnya sistem dapat memberikan notifikasi apabila ada pelanggan yang sudah lebih dari 4 bulan tidak bertransaksi tetapi masih berstatus retained, atau ketika ada retention rate yang meningkat secara tidak wajar dibandingkan tim lain. Dengan begitu, perusahaan bisa segera melakukan investigasi sebelum masalah berkembang lebih besar. Namun, monitoring juga harus memiliki batasan. Data yang dipantau hanya yang berkaitan dengan pekerjaan, dan perusahaan harus terbuka kepada karyawan bahwa aktivitas kerja memang diaudit sebagai bagian dari pengendalian internal. Menurut saya, keseimbangan antara pengawasan dan privasi sangat amat penting agar karyawan tetap merasa dipercaya, tetapi perusahaan juga tetap akan terlindungi. Industrial relation, apabila perusahaan memutuskan memberikan sanksi kepada Reza, prosesnya harus mengikuti ketentuan hukum ketenaga kerjaan di Indonesia. Saya tidak akan langsung menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan dugaan. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, kemudian meminta klarifikasi dari Reza dari pihak-pihak yang terlibat. Setelah seluruh fakta diperoleh, barulah perusahaan menentukan sanksi yang sesuai peraturan perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari surat peringatan, pembatalan promosi, hingga PHK apabila pelanggarannya memang terbukti berat.
Proses ini penting karena selain melindungi kepentingan perusahaan, perusahaan juga harus menghormati hak Reza untuk membela diri. Jika prosedur tidak dijalankan secara benar, perusahaan berisiko menghadapi sengketa hubungan industrial ini dan kehilangan kepercayaan dari karyawan lainnya. Terus ada HR polisi dan keputusan akhir. Rekomendasi akhir saya kepada CEO adalah menunda promosi Reza, menyelesaikan investigasi terlebih dahulu, kemudian menentukan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika nantinya terbukti Reza sengaja meminta bawahannya menunda perubahan status pelanggan demi retention rate, maka saya akan membatalkan promosinya, memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, dan mengevaluasi bonus yang diperoleh dari data tersebut. Menurut saya, bonus yang seharusnya diberikan berdasarkan kinerja yang valid, bukan dari data yang dimanipulasi. Untuk 2 staf junior, saya lebih memilih memberikan pembinaan daripada hukuman berat. Mereka memang mengikuti instruksi atasan, tetapi juga berada dalam posisi yang sulit. Karena itu perusahaan memberikan edukasi mengenai etika kerja dan menyediakan whistleblowing system yang aman agar karyawan berani melaporkan pelanggaran tanpa takut mendapat tekanan. Selain itu, saya juga memperbaiki sistem perusahaan seperti menjelaskan SOP pelaporan, melakukan audit secara berkala, memperbaiki sistem penilaian kinerja dan bonus, serta memberikan pelatihan etika secara rutin. Menurut saya, penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem agar kejadian sama itu tidak terulang. Pendapat pribadi, kalau saya berada di posisi 2 staf junior tersebut, jujur kemungkinan awal saya juga akan merasa bingung. Di satu sisi saya tahu aturan perusahaan perusahaan harus dipatuhi, tetapi di sisi lain juga saya juga takut jika menolak perintah atasan. Jadi tuh antara 2 sisi itu bingung. Penilaian kerja saya menjadi buruk atau hubungan kinerja menjadi tidak nyaman. Namun kalau saya mulai yakin bahwa instruksi tersebut memang melanggar aturan, saya akan mencoba meminta penjelasan terlebih dahulu kepada atasan saya. Jika tidak ada alasan yang jelas dan praktik itu terus dilakukan, saya akan berkonsultasi dengan HR atau menggunakan jalur pelaporan yang disediakan oleh perusahaan. Saya memang belum memiliki pengalaman bekerja penuh waktu, tetapi saya pernah berada dalam situasi saat saya mengerjakan tugas kelompok atau organisasi di mana ada keinginan untuk mengambil jalan yang paling cepat meskipun kurang sesuai aturan gitu. Dari situ saya belajar bahwa menyampaikan pendapat memang tidak mudah, tetapi tetap perlu dilakukan agar masalah tidak menjadi besar. Kasus Reza menggajarkan bahwa integritas bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab perusahaan. Sistem yang baik akan membantu mencegah pelanggaran, sedangkan sistem yang lemah justru membuka peluang terjadinya penyimpangan. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa kasus Reza tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, terus kompensasi dan pengawasan perusahaan. Oleh karena itu, solusi yang saya rekomendasikan tidak hanya memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti bersalah, tetapi juga memperbaiki seluruh sistem MSDM agar perusahaan dapat membangun budaya kerja yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas. Sekian dari saya, terima kasih.